Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas etika profesi, yaitu tentang etika profesional di bidang IT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Asraf, nomor BP 181095/2005. Jadi sebelum kita ini di bidang etika profesional di bidang IT ini, sebelumnya kita harus mengenai apa itu etika profesi. Jadi pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika adalah yaitu ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Lalu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai yang mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Dari usul-usul kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Jadi perkembangan etika ini studi tentang kebiasaan manusia yang berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Lalu profesi ini kan pengertiannya belum valid, jadi saya ini menemukan dari Wikipedia. Jadi profesi itu adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, yaitu profes, dan dalam bahasa Yunani itu adalah yaitu ini yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Jadi profesi itu ya seperti kewajiban kita melakukan suatu pekerjaan secara tetap. Lalu profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Jadi profesi ini itu harus memiliki pengetahuan khusus dan membutuhkan pelatihan. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik, desainer, tenaga pendidik, dan lain-lain. Seorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu disebut profesional. Walau demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran sebagai lawan kata dari amatir. Jadi seorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu disebut profesional. Walaupun kalau misalnya dia kalau misalnya dia hanya menerima bayaran dan tidak profit, ini dia disebut dari amatir lawan katanya. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi. Lalu kita akan apa aja sih faktor dan saksi yang mempengaruhi pelanggaran etika mungkin dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu kegiatan. Yaitu ada faktor yang mengatur pelanggaran etika, yaitu faktor yang pertama mungkin kebutuhan individu. Jadi kebutuhan individu kebutuhan kita sendiri. Jadi yang kita mungkin melakukan pelanggaran etika jadi karena mungkin kita contohnya korupsi kan karena kita butuh uang, butuh dana, kita butuh uang, butuh ekonomi, butuh uang untuk kehidupan sehari, jadi kita korupsi, itu gara-gara pelanggaran etika. Lalu tidak ada pedoman area, abu-abu sehingga tak ada panduan. Jadi dia tidak tahu asal usulnya melakukan pelanggaran etika, jadi dia tidak tahu kalau itu masuk pelanggaran etika. Jadi lalu ada perilaku dan kebiasaan individu, kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi. Jadi yang perilaku yang mungkin secara diam-diam, jadi dia tidak ketahuan, lalu tidak diperiksa juga oleh pihak berwajib, jadi ya itu suatu pelanggaran etika, faktor yang mempengaruhi. Jadi dia bisa diam-diam gitu, melakukan pelanggaran etika. Terus ada lingkungan yang tidak etis, pengaruh dari komunitas perilaku orang yang ditiru efek primordialisme yang kebablasan. Lalu mungkin dari efek lingkungan, dari efek teman, mungkin bisa mengaruhi faktor yang bisa mempengaruhi pelanggaran etika. Lalu apa sih sanksi pelanggaran etika itu? Ada yang pertama itu pasti ada sanksi sosial, untuk udah pasti dibenci orang lain, terus mungkin dijauhi orang lain dan lain-lain. Pokoknya ini
termasuk sanksi sosial. Lalu ada sanksi hukum. Jadi ya sanksi hukum itu berarti dia skala besar. Kalau misalnya sebenarnya tadi skala kecil ya. Jadi kalau misalnya sanksi hukum skala besar, merugikan merugikan pihak lain, dan dia pasti kena hukum pidana, menempati prioritas utama diikuti oleh hukum perdata. Jadi seperti dia mungkin masuk ke dalam undang-undang negara Indonesia. Jadi dia masuk sanksi hukum. Lalu ada etika dan teknologi. Jadi sebelum kita masuk ke etika dan teknologi, kita harus tahu apa itu teknologi ya. Teknologi itu adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Contohnya seperti internet, laptop, HP, dan lain-lain. Sangat banyak teknologi yang berkeliaran di sekitar kita. Lalu ada kehadiran teknologi membuat manusia kehilangan beberapa sense of human yang alami. Otomatisasi, mesin repair, kewaspadaan. Mungkin karena dia terlalu memanfaatkan teknologi, dia jadi ya hidupnya cuma dari teknologi aja gitu. Jadi dia nggak bisa cari lewat buku, nggak bisa cari lewat koran, majalah. Jadi dia hanya memanfaatkan teknologi dengan mesin Google mungkin. Lalu ada cara orang berkomunikasi by email or by surat membawa perubahan signifikan dalam sepan atau tutur kata. Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi itu beda. Kalau misalnya kita lewat surat, lewat email, lewat WhatsApp, dan bedanya dengan kita ngomong langsung gitu. Jadi dalam sapaan tutur kata itu pasti beda perubahannya dalam email ataupun kita ngomong langsung. Orang berzakat dengan SMS implikasi pada silaturahmi yang tertunda. Jadi ya orang misalnya lagi Idul Fitri atau sedang ada hari raya mungkin hanya bisa lewat SMS gitu kan. Jadi dia tidak bisa silaturahmi. Jadi hanya mengucapkan lewat HP saja. Jadi itu bahayanya teknologi. Emosi atau touch yang semakin tumpul karena jarak dan waktu semakin biasa dalam teknologi informasi. Lalu ada lagi ini contoh ya mungkin etika internet, yaitu ada YouTube, ada flash konektor yang harus kita waspadai ya, karena banyak yang karena kita bisa terjerat dengan undang-undang ITE dan lain-lain. Lalu kita ngomongin tentang pekerjaan dan profesi. Menurut Thomas Aquinas, seperti dikutip Sumaryono pada tahun 1995, mengatakan bahwa wujud kerja memiliki tujuan yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Pasti itu udah pasti. Itu yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas ya. Itu karena kita tidak mungkin kita melakukan tindakan kejahatan ya, apalagi pengangguran gitu. Jadi maka kita harus bekerja dan melayani sesama. Ya kita bekerja dan ini kita melayani sesama orang yang karena kita bekerja jadi kita bisa melayani sesama. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Itu. Seorang petugas staf administrasi bisa berasal dari berbagai latar ilmu, namun tidak demikian halnya dengan akuntan, pengacara, dokter yang membutuhkan pendidikan khusus. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Nah, seperti itu. Lalu profesi juga merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut terus memperoleh keterampilan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ya kita harus fokus dalam ilmu bidang tersebut dan kita harus menuntut untuk terus memperbaharui keterampilan kita sesuai ya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang. Lalu ada seseorang profesional harus memiliki sifat-sifat berikut. Itu yang pertama yaitu tentu menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Lalu yang kedua ada mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Jadi kita misalnya punya ilmu seperti contoh menjahit kan ada ilmunya. Jadi kita berubah menjadi keterampilan. Jadi jahit kita bisa membuat baju, bisa membuat celana. Jadi keterampilan itu bisa
Lalu yang ketiga ada menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Jadi kita kalau misalnya ingin menjadi seorang profesi yang profesional harus memiliki sifat yang menjunjung tinggi etika dan profesi. Itu tentu hal yang sangat paling utama kan. Selain kita harus menguasai ilmu, lalu harus mengkonversi ilmu menjadi suatu keterampilan, kita juga harus mempunyai etika dan profesi yang dan integritas profesi yang baik. Lalu kita selanjutnya ada apa aja sih profesi yang ada di bidang teknologi dan informasi. Setelah itu profesi yang pertama itu ada sistem analisis. Jadi sistem analisis ini merupakan suatu pekerjaan yang orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dan menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua ini ada programmer. Programmer ini merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analisis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai sistem dianalisis sebelumnya. Jadi sistem analisis dan programmer ini mungkin masih bisa bekerja sama, masih bisa dalam satu bidang. Jadi dalam sistem yang pertama, sistem analisis dan programmer ini masih bisa bekerja sama. Lalu ada profesi web designer. Jadi profesi ini merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Jadi dia ini khusus desainer website. Jadi dia selain dia bisa membuat web itu makin bagus, makin cantik, dia juga harus melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan website tersebut, analisis, dan tentu saja desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi yang berbasis web. Lalu ada EDP operator, yaitu suatu profesi yang orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing. EDP itu kepanjangan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Lalu ada networking engineer, adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dan dari maintenance sampai pada troubleshootingnya. Lalu ada sistem administrator, yaitu merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, memiliki kewenangan menggunakan hak terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasi sebuah sistem. Jadi dia seperti ketua atau sebagai PJ, penanggung jawab dari sistem yang dilakukan terhadap sistem-sistem yang lain. Jadi dia mempunyai kewajiban penanggung jawabnya. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.